Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu musik bahasa universal, dan masih bersama dengan Bapak Henderman. Bapak, kita melanjutkan lagi nih Pak. Tadi kan Bapak bilang tuh, untuk menjadi seorang musisi yang baik dan bertahan lama itu, di samping harus terus belajar, mereka juga harus punya karakter. Karakternya seperti apa dan harus idealis. Punya wawasan juga. Punya wawasan juga. Nah, mau untuk menjadi idealis nih yang kita mau bahas sekarang. Idealisnya seperti apa maksudnya, Pak? Ya, seorang musisi itu dia harus tanya pada dirinya. Oke. Gitu. Tanya seperti Dirinya. Bermusik ini kan pilihan. Iya, Arah pasti. tujuannya kemana? Gitu ya. Mau komersilkah? Apa mau benar-benar berkarya, ingin punya karya abadi? Atas kalau dia hanya di batas komersil, ya ikuti aja. Ya, mana nih yang laku mana di yang pasar, laku, gitu mana ya? di pasar. Gitu. Tapi biasanya begini, ya begitu ada saingan yang lebih kompetitif, lebih berat, otomatis akan tersingkir. Gitu. Nah, gitu. Tapi beda dengan orang-orang yang idealis. Kita banyak lihat kan. Banyak sekali. Musisi-musisi legendaris itu rata-rata abadi sampai hari ini. Ya. Bahkan mereka sudah nggak ada lagi, sudah meninggal dunia pun karyanya Masih. akan tambah naik gitu. Itu Ya, ada. Kadang-kadang begini Mbak ya. Kadang-kadang ada satu salah persepsi ya. Karya yang bagus tuh katanya karya yang viral, yang ngetop gitu. Itu yang salah ya, Pak ya? Itu salah. Ada repertual yang dibuat karya klasik nih. Ya. Dikerjakan seorang seniman dunia nih 2 tahun dia kerjakan, tapi 2 tahun. dalam satu kali pertunjukan dia gagal karena saking beratnya. Di situ kan belum orang mengenal. Tidak semua orang di Indonesia ini mengenal Beethoven. Ya. Siapa itu Mozart, siapa itu Paganini, siapa lagi pamannya, banyak sekali seniman dunia ya. Mozart. Tapi kan mereka sudah tidak ada sampai hari ini, bahkan itu dipelajari orang seluruh dunia. Itu hasil dari karya-karya orang idealis. Idealis, Ya. benar. Karena dia tidak hanya membuat karya, suatu karya itu dipertimbangkan bagaimana posisi penjarian musiknya nanti, harmonisasinya, tingkat artsnya yang luar biasa. Jadi kompetisi yang begitu jenius banget orang-orang. Jadi karya yang luar biasa. Emang iya sih, tapi Ya. hampir ya Pak ya, hampir semua musisi itu kebanyakan tuh yang berhasil tuh adalah memang jenius semua. Biasanya secara tidak langsung dituntutkan. Dituntut seperti itu. Di samping dituntut selalu kreatif juga harus. Dituntut untuk terus memperbarui Ya. ilmu ya. Sebab sekarang kan dunia udah digital. Satu juga ya kompetisi untuk bermusik itu juga kan Semakin sudah tinggi sekarang. tinggi. Udah bukan lagi ribuan, jutaan manusia benar. bermusik. Tapi kalau kita tidak ada idealis, kita tidak ada satu karakter, tidak punya skill yang cukup, otomatis ya tergeser dengan sendirinya. Wah, ini Udah pasti ya, Pak? Udah pasti, ini mainnya apa ini nih. Ini mainnya murahan, ini mainnya berkelas, ini begitu bla bla bla. Pokoknya itu pasti. Ini makanya kita jangan sampai tergusur lah. Sebagai seniman juga harus menyiapkan diri. Ini saran saya ya. Bermusik ini apakah bisa menjamin kita dengan ekonomi? Jadi ada balance ya. Harus balance. Balance ya. Itu bermusik kalau bisa berwira swasta. Oh ya benar. Iya. Biar tetap jalan ya Pak ya. Tetap jalan, seimbang. Tetap seimbang seperti jalur yang diambil dengan Bapak ya. Nah Bapak ini kan adalah seorang pencipta lagu nih. Nah masalah-masalah yang mulai bermunculan di sosial media saat ini adalah masalah komersil, mengenai hak cipta dan lain-lain. Itu biasanya selalu selalu menjadi konflik di dunia musik. Nah menurut Bapak sendiri itu sebenarnya itu seperti apa? Harusnya itu bagaimana sih? Nah ini saya sangat sayangkan kan. Salah satu undang-undang hak cipta kan
Udah ada. Undang-Undang PP nomor 56 tahun 2021 ya. Salah satu itu yang membahas tentang royalti, tentang hak cipta, tentang karya intelektual, karya-karya yang dipatenkan. Tapi secara finansial itu para pencipta lagu itu masih sangat terabaikan gitu ya. Nah, dan juga ini juga ada satu hal yang saya prihatin. Kenapa, Pak? Banyak sekali orang-orang tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan hak paten. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh itu banyak sekali orang yang suka-suka mengcover karya orang. Ya. Tanpa menyebutkan ciptaannya siapa, ini dipopulerkan oleh siapa, tanpa izin. Ini sebenarnya kalau buat saya membaca undang-undangnya sangat ngeri sekali ya. Bisa dituntut mulai dari undang-undang keluar dari 200 jutaan sampai 1 miliar. Dan nanti akan punya klaim dari yang kita khawatirkan, klaim dari pencipta lagu itu sendiri, atau klaim dari penyanyi atau siapa, ada produser yang mengorbitkan itu, dia tidak terima karena di cover ini juga kadang-kadang saya sangat sayangkan. Kenapa? Ada orang yang membuat mengcover satu karya, hasilnya lebih baik didengar, tapi ada lagi orang yang mengcoverkan lebih buruk daripada aslinya. Nah, sedangkan seorang arranger lagu itu tujuannya kan untuk mengindahkan, mengangkat lagu itu dari tadi yang soundnya kurang bagus, terus audionya, vokalnya, semuanya kan di-upgrade, di-arrangement ulang, di-arsir supaya tujuannya lebih indah, lebih nilai arsnya lebih tinggi. Nah, ini kadang-kadang dengan suka-suka seperti ini, sudahlah karya itu yang karya syariah yang udah bagus di cover lagi malah tambah murahan banget, atau bahkan ya ada kemungkinan. Jadi pesan saya, hargailah karya seniman itu sendiri, pencipta lagu gitu. Nah, karena seorang pencipta lagu itu kepuasannya, saya akan puas banget kalau karya saya yang tadi saya garap hanya sebagai demo lagu sederhana itu, begitu diangkat dengan seniman yang profesional atau penyanyi yang lebih punya nama atasnya, ada satu kebahagiaannya sendiri. Nah, ini betul-betul karyanya kok jadi bagus ya. Nah, kita lihat kan banyak karya-karya yang lama yang zaman dulu ya. Begitu diangkat dengan penyanyi-penyanyi profesional, musisi arranger profesional, sekarang sudah luar biasa. Itu enak ya kita dengar, sehingga menjadi satu sajian yang berkualitas. Gitu ya, Bapak. Ya. Jadi memang harus saling menghargai ya, lebih ke saling menghargai sesama seniman ya, Pak. Tadi saya lanjutkan tadi mengenai PP 56 tadi. PP 56 2021 itu. Nah, ini masalah pengimplementasiannya royalti ini royalti. Hampir jauh sekali ya. Yang kita harapkan mudah-mudahan ke depannya pemerintah ini lebih masyarakat lebih sadar, dan pemerintahnya lebih mendorong lagi, lebih mempertajam bahwa hak cipta ini benar-benar ada sanksinya. Bukan hanya sekedar dibuat untuk sebagai menakut-nakuti saja gitu ya. Menakut saja. Memang memang diterapkan dan gitu ya, Pak. Hasil dari royalti itu diterima oleh pencipta lagu. Banyak sekali pencipta lagu yang di akhir hari tuanya itu ya, dia berkarya bersusah payah, satu karya aja membuatnya bukan main. Iya. Itu perlu biaya, perlu waktu, Pasti. perlu semuanya macam-macam, pokoknya. perlu rekaman, perlu vokal yang bagus, skill yang luar biasa tentunya. Skill melibatkan orang banyak, melibatkan beberapa orang musisi. Akhirnya itu tidak dinilai dengan nilai harga karya, suatu harga segi tidak terbalaskan dengan nilai rupiah, kira-kira seperti itu ya. Tidak terapresiasi dengan baik gitu ya. Beda kita mungkin di luar negeri ya. Di luar negeri sebagai musisi, penyanyi, artis makanya bisa kaya raya, kenapa tidak ya? Karena di sana kalau kita sendiri sekarang apalagi dengan dunia yang bisa bajak-bajak, pindahkan ke HP, pindahkan kemana, dibuat didengar dengan suka-suka seperti itu ya. Nanti
seniman-seniman itu akan terpuruk dan tidak termotivasi lagi untuk berkarya. Buat apa sih Buat kita apa jadinya susah-susah, ya? Oke, baik, susah-susah, terus juga kita nggak mendapatkan apa, ini akan Jadi permasalahan tidak yang ini. besar. Saya menyarankan juga ada satu kegiatan ya, lomba-lomba Iya. yang memberi motivasi dengan hadiah yang besar. Nah, Otomatis itu. orang mau ikut ini. Umpama ada lomba cipta lagu. Wah, ini hadiahnya kira-kira mobil biasa nih, gitu ya, pasti Pak? rame nih. Atau motor. Baik Bapak, nanti kita lanjutkan lagi ya Iya. Bapak ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Baik Ini.